mempresentasikan tentang bab 2 yang berjudul Melangkah Bersama Allah. Yuk simak presentasi kami. Yang pertama adalah Allah hadir dalam kehidupan manusia. Pengertian dari melangkah bersama Allah. Kehadiran Allah dalam kehidupan manusia adalah sebagai penuntun manusia yang ke jalan yang lurus, pedoman hidup manusia, serta melindungi manusia dari berbahaya manusia dan godaan syaitan yang menyesatkan. Mengakui kehadiran Allah dalam kehidupan kita membuat kita dapat merasakan kekuatan, sukacita, dan damai, sejahtera, sekalipun kita berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan atau penuh dengan penderitaan. Alkitab telah memberikan gambaran yang jelas serta tegas bahwa Allah ialah kasih dan Allah sungguh mengasihi setiap manusia. Allah itu hadir dalam kehidupan manusia untuk menyatakan bahwa Allah itu sangat peduli dalam manusia, dalam senang ataupun susah, suka maupun duka, sehat ataupun sakit, lahir maupun mati. Kita harus memahami rancangan besar yang Allah sedang siapkan untuk ciptaannya. Sproul menyatakan bahwa seluruh isi Alkitab menyaksikan Allah adalah sebuah kasih. Atas dasar kasihnya, Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Dan pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah jauh melebihi ciptaan-ciptaan yang lainnya. Namun sayangnya, walaupun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa dengan Allah, kejatuhan ke dalam dosa membuat manusia merusak citra Allah. Tetapi dengan cara yang ajaib, yaitu mengorbankan putranya rela mati di atas kayu salib yang tertulis pada ayat Alkitab, yaitu Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Dalam kitab Roma sangat jelas dikatakan bahwa pemahaman iman yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya dan bukan karena perbuatan baik yang manusia lakukan. Bagi mereka yang hidup dalam Kristus, penderitaan menjadi bagian tak terpisahkan, sama seperti Kristus juga sudah menderita karena menanggung dosa semua umat manusia. Rasul Paulus mengingatkan bahwa penderitaan karena mempercayai Yesus Kristus tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima ketika kita bersama dengannya. Selanjutnya yaitu tentang kematian menurut iman Kristen. Kematian menurut KBBI memiliki pengertian yaitu perihal mati atau peregang nyawa, sehingga bisa kita simpulkan bahwasannya kematian adalah akhir dari hidup ini. Sedangkan menurut kesaksian Alkitab memberikan kita bahwasannya kematian bukanlah hal yang menakutkan ataupun yang bisa dikatakan sangat menakutkan, melainkan kematian adalah cara kita untuk menuju kehidupan baru, yaitu kehidupan bersama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bagi orang Kristen, kematian bukanlah hal yang mengerikan, melainkan hal yang sangat dinantikan. Sesuai janji Tuhan pada Yohanes 14 ayat 1 hingga 3, Tuhan Yesus sudah menyediakan kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Nah, jadi menurut iman Kristen, kematian adalah perpisahan sementara untuk menuju kehidupan yang baru dan kehidupan yang kekal. Selanjutnya adalah bagaimana cara mendapatkan kehidupan yang kekal agar bisa melanjutkan kehidupan yang kedua setelah kematian di dunia. Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, kita harus mau untuk mengaku dosa kita serta mau mengakui secara pribadi dan sepenuhnya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Seperti dikatakan pada 1 Yohanes 1 ayat 9, maka Ia setia dan adil, yang dapat diartikan setelah kita melakukan kedua hal tersebut, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Lantas bagaimana jika seseorang tidak mau bertobat dan tidak mau kembali ke jalan yang benar? Sesuai dengan Roma 6 ayat 23, sehingga dapat disimpulkan apabila kita tidak melakukan hal tersebut, kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kebinasaan yang kekal atau hukuman maut. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih.